Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya Teacher Nita. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai coaching dengan model Tirta. Coaching adalah proses ketika Anda dibantu oleh seseorang coach untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang Anda tentukan. Di sini, kata kuncinya adalah mencapai goal atau tujuan. Seorang coach juga akan berfungsi sebagai partner untuk memastikan Anda menjalankan hal-hal yang akan Anda lakukan. Seorang coach yang murni melaksanakan proses coaching hanya akan bertanya dan menggali saja pada coachingnya. Dia bahkan sama sekali tidak memberikan saran atau masukan. Semua ide dan pikiran berasal dari coaching. Selanjutnya, Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas yang telah diaplikasikan. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini sangat penting mengingat tujuan coaching yaitu mewujudkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta adalah kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika diibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka. Mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Dan kita sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Berikut ini adalah praktik coaching dengan model Tirta. Selamat menyaksikan. Kasus 3, di mana pada kasus 3 ini itu saya sendiri, Agus Anita, coachingnya itu Bu Deswati dan Pak Doni Besar bertindak sebagai pengamat. Narasinya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dalam mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan jika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, selamat menyaksikan coaching untuk kasus 3. Selamat siang, Bu Des. Sudah selesai mengajarnya? Selamat siang, Bu Nita. Alhamdulillah, saya baru saja selesai mengajar di kelas 7-8. Alhamdulillah. Bu Des, kelihatannya Bu Des kurang semangat hari ini. Bu Des sakit. Oh, begitu ya? Bu Nita, lihatnya saya kurang bersemangat hari ini. Ya, benar. Alhamdulillah Bu Nita, saya sehat. Hanya saja mungkin karena perasaan saya kurang enak ya pada hari ini. Makanya kelihatan saya kurang bersemangat gitu. Wah, kenapa Bu Des? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat? Ada ya sesuatu pasti ini yang membuat Bu Des kurang nyaman. Ya, Bu Des bisa cerita. Kira-kira apa yang menjadi target Ibu Des pada pertemuan kita kali ini? Itulah Bu Nita. Bu Nita tahu kan? Kemarin kan
saya disupervisi oleh pengawas. Jadi setelah selesai supervisi itu kan ada pertemuan nih dengan pengawas. Dalam pertemuan itu pengawas tadi memberikan kritik kepada saya, bahwasanya kritiknya itu membuat saya kurang nyaman gitu, karena ada sesuatu hal sebaliknya. Nah, benar kan? Pasti ada sesuatu ini. Ya, terlihat dari Budes kelihatan memang kurang bersemangat hari ini. Budes, boleh saya tahu apa kritikan yang diberikan oleh pengawas itu kepada Ibu Des? Sebenarnya sih kritikan ibu pengawas itu tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Dia pengawas itu begini, saya tuh mengajar tidak menggunakan buku teks, tetapi saat itu saya kan menggunakan sumber-sumber belajar lain, yaitu pada saat itu saya menggunakan video pembelajaran. Nah, pada saat itulah pengawas itu mengingatkan saya dalam diskusi itu, karena saya tidak menggunakan buku teks itu, saya menggunakan video itu. Kata pengawas itu tidak mengacu kepada kurikulum. Nah, ketika saya jelaskan bahwasanya pembelajaran menggunakan video itu merupakan sumber belajar yang juga termuat di dalam kurikulum 2013. Nah, sepertinya pengawas itu tidak menerima, sepertinya tersinggung. Nah, pengawas itu menyampaikan kepada kepala sekolah bahwasanya saya itu mengajar di kelas tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, kepala sekolah memanggil saya dan menegur saya setelah mendapat laporan dari pengawas tersebut. Nah, akhirnya kepala sekolah juga sepertinya kurang berpihak kepada saya, dan juga kurang mencerna apa yang saya sampaikan begitu. Jadi sayanya merasa tidak enak gitu, Bu Nita. Oh, begitu ya, Budes. Baik, saya mulai memahami bagaimana perasaan Budes sekarang. Berarti sebelumnya Budes pernah ini tidak, Budes, menggunakan buku teks? Maksudnya sebelum ini Ibu kan pernah disupervisi oleh Bapak itu, begitu ya? Apakah sebelumnya Ibu Des menggunakan sumber belajar menggunakan buku teks tidak? Dulu pernah Bapak itu supervisi saya. Saya saat itu memang menggunakan buku teks. Tetapi sepanjang perjalanan, maksudnya pengembangan diri saya gitu, saya menemukan bahwasanya sumber belajar itu kan bukan hanya dari satu sumber, ada berbagai macam sumber. Nah, salah satu yang saya gunakan adalah sumber dari video pembelajaran yang memang saya ambil dari internet, tetapi konten yang termuat dalam video itu sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Makanya saya menggunakan video pembelajaran. Begitu ya. Jadi menurut Ibu, apa kelebihan dari video pembelajaran dengan buku teks itu, Bu Des? Bisa dijelaskan? Kalau buku teks itu kan
memang siswa harus membaca, ya. Membaca, terus harus memahami apa isi dari buku teks itu sendiri. Tetapi saya sebenarnya tidak membatasi kepada siswa untuk siswa menggunakan buku teks, karena buku teks itu sudah tersedia. Jadi bagi siswa yang nantinya menyenangi buku teks, tentu dia akan membaca buku teks. Untuk video, kenapa saya berikan video juga? Karena video itu kan ketika tidak saya hadirkan di dalam kelas, dia kan tentu tidak akan ada. Ya, itu artinya video itu juga membantu saya, membantu siswa agar dapat memahami apa yang tidak bisa dipahami pada saat membaca buku. Karena video itu kan menarik gitu ya. Nana bisa melihat ada gambar-gambar, gambar itu ada yang bergerak dan seperti sesuatu yang tidak bisa hadir di depan matanya bisa dihadirkan melalui video pembelajaran itu. Jadi menurut saya menggunakan media video pembelajaran itu dibandingkan dengan menggunakan buku teks itu akan jauh lebih maksimal hasil pembelajarannya. Namun demikian ada juga siswa yang bisa menggunakan buku teks yang tidak menyukai, yang tidak memahami dengan video. Nah itu mungkin Bu Nita. Mantap sekali sebenarnya ya, rancangan pembelajaran yang Ibu buat ya. Jadi seperti yang kita pernah pelajari mungkin dulu waktu perkuliahan, bahwa kita itu mengajar anak itu sesuai dengan zamannya ya Bu Des. Benar ya, begitu ya Bu Des? Iya benar. Ya, sekarang itu kan anak-anak kita itu kan sudah erat dengan digital ya Bu Des. Benar begitu ya Bu Des? Iya. Oke. Mantap sekali itu benar rancangan pembelajaran yang Ibu buat gitu ya. Nah, apakah kelebihan dari media yang Ibu gunakan tadi gitu ya pada saat disupervisi oleh pengawas itu sudah Ibu jelaskan kepada pengawas tersebut? Ya. Nah ini Bu Nita, saya sudah jelaskan sebenarnya apa keunggulan-keunggulan dari video pembelajaran dan apa tujuan saya memberikan video pembelajaran. Saya sudah menjelaskan bahwasanya siswa itu belajarnya kan ada berbagai kebutuhan siswa itu, ada yang suka belajarnya auditori, ada yang visual, ada yang audio. Jadi saya sebagai guru memfasilitasi gaya belajar siswa tersebut. Salah satunya yang tidak ada di kelas ya video, makanya saya menghadirkan video. Karena video itu kan audio visual ya. Jadi kalau yang di situ kan di video itu kan ada juga tulisan-tulisannya, ada suaranya. Jadi anak-anak yang memang suka dengan video itu akan terbantu pemahaman materi yang disampaikan melalui video itu. Nah, saya dari penjelasan Bu Des tadi saya tertarik sekali ketika Bu Des menyebutkan bahwa anak-anak anak-anak di kelas yang Ibu ajar itu ada gaya belajarnya visual, auditori gitu ya. Bisa Bu Des jelaskan itu mengenai ini? Berarti begini Bu Des, sebelum Bu Des memberikan sumber belajar video, berarti tentu ada alasan-alasan ya Bu Des, kenapa Bu Des memilih video begitu tadi ya? Iya. Tentunya sebelum saya melakukan memberikan pembelajaran menggunakan video, saya lakukan pengamatan kepada siswa saya. Selama ini saya lihat nilainya ya, kemudian saya tanya gitu ya. Jadi berdasarkan pengamatan itu, makanya
saya mencoba memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan siswa saya itu. Nah, alhamdulillah saya bisa menemukan jawaban dari apa yang saya tanyakan sebelum saya melakukan pemberian pembelajaran video itu. Nah, nilai anak-anak yang saya berikan dengan video pembelajaran itu sudah bagus gitu. Karena kan bisa dibandingkan ketika sebelum menggunakan video dengan menggunakan video gitu. Jadi makanya alasan saya menggunakan video ya itu tadi, Bu Nita. Ya, menurut saya bagus sekali Bu Des. Ya, pembelajaran yang sudah Ibu Des lakukan itu sangat bagus sekali. Nah, ini kita kembali ya Bu Des pada permasalahan Ibu Des tadi, begitu ya. Sekarang bisa nggak Bu Des menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran Ibu itu sebenarnya? Sementara pembelajaran yang Ibu Des lakukan di kelas itu bagus begitu ya. Dan ketika disupervisi, Bu Des mendapatkan kritikan ya gitu kan. Nah, tentu saja ada kekhawatiran ya di antara kritikan yang diberikan oleh pengawas tersebut. Apa yang menjadi kekhawatiran Bu Des? Bisa Bu Des jelaskan? Ya itulah Bu Nita, saya khawatir hubungan saya dengan ibu pengawas itu dan juga kepala sekolah menjadi kurang harmonis karena masalah ini. Karena saya artinya sudah menentang apa yang menjadi pemikiran dia. Itu yang saya khawatirkan. Baik, dari diskusi kita di awal sampai sekarang itu boleh saya ambil kesimpulan ya Bu Des? Ya boleh. Bahwa Bu Des itu sekarang merasa pada perasaan yang kurang menyenangkan gitu ya. Bu Des merasa kurang nyaman gitu ya dengan kondisi yang sudah terjadi gitu ya pada saat supervisi kemarin gitu ya Bu Des. Nah, mungkin ada ada gap gitu ya di antara Bu Des dengan kepala sekolah dan juga dengan pengawas begitu ya Bu Des. Benar begitu ya Bu Des? Iya, benar Bu Nita. Lalu boleh saya tahu Bu Des, kira-kira apa langkah-langkah Bu Des ya untuk memecahkan permasalahan ini? Apa langkah-langkah Bu Des untuk menghilangkan kekhawatiran Bu Des? Boleh saya tahu Bu Des, kira-kira apa yang akan Bu Des lakukan? Ya, iya Bu Nita. Karena ini menyangkut kepada pikiran saya merenung dulu sebentar Bu Nita. Saya merenung ya untuk mereview apa yang ada di pikiran saya ini dan apa yang membuat saya ini khawatir gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian saya rencanakan saya akan lanjutkan. Rencananya saya akan menemui kepala sekolah. Saya akan mencoba menjelaskan dan juga meyakinkan bahwa media pembelajaran seperti video adalah media yang paling tepat untuk bisa digunakan untuk pembelajaran pada masa sekarang ini. Bukan hanya itu saja Bu Nita, saya akan bawakan permen tentang sumber belajar yang bisa digunakan untuk pembelajaran di kurikulum 2013. Dan saya juga akan bawakan di buku petunjuk guru itu kan ada bermacam-macam sumber belajar yang dapat digunakan. Nah, artinya saya tidak hanya berdalih bahwasanya tidak ada dasar yang akan kuat untuk mendukung pendapat saya. Namun saya tentu perlu memohon maaf gitu. Mungkin saya terlalu lancang untuk memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan
oleh pengawas tadi. Nah, mungkin itu Unita. Wah, luar biasa ya Bu Des, niat Bu Des ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu Des. Nah, bagaimana terkait dengan pengawas tadi Bu Des? Nah, kalau dengan pengawas, ketika beliau itu akan datang, saya meminta maaf bahwasanya sebenarnya apa yang saya lakukan, yang saya jawab kritikan dari pengawas itu bukan berarti saya ingin misalkan saya itu menantang gitu, tetapi saya juga memiliki sumber yang kuat untuk melakukan pembelajaran itu. Mungkin saya sampaikan seperti itu dengan pengawas. Baik Bu Des. Apakah Bu Des langsung menemui pengawas tersebut atau Bu Des memerlukan seseorang yang bisa memfasilitasi Bu Des untuk bertemu dengan pengawas tersebut? Iya Bu Nita, ya. Iya Bu Nita, saya perlu sekali ada teman gitu yang meyakinkan ke pengawas bahwasanya apa yang saya lakukan menggunakan video pembelajaran bukanlah sesuatu yang dilarang dalam kurikulum 2013, meskipun saya tidak menggunakan buku teks pada saat itu, artinya tidak membatasi buku teks itu tidak diberikan kepada siswa. Saya akan membawa nantinya teman saya ada di sekolah itu, ya kebetulan sama sama mata pelajarannya. Beliau itu adalah instruktur nasional. Jadi saya juga membutuhkan dukungan dari teman saya tuh untuk saya bersama-sama datang ke pengawas. Tentunya saya tidak langsung menghadap kepada beliau, tetapi juga perlu bantuan dari kepala sekolah. Sebelumnya saya diskusi dulu bertiga dengan kepala sekolah sebelum menghadap ke pengawas itu. Nah, begitu Bu Nita. Baik, jadi kesimpulannya Bu Des tentu saja memerlukan dukungan dari kepala sekolah ya sebagai orang terdekat ya Bu Des untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian siapa lagi tadi Bu Des, temannya ya Bu Des, temannya mungkin memahami permasalahan ini. Oke, saya pikir mungkin permasalahan Bu Des sudah bisa terselesaikan ya Bu Des. Iya, alhamdulillah. Semoga Bu Des nanti bisa segera bertemu dengan kepala sekolah ya, menyelesaikan ini, yang menjelaskan segala kreativitas Bu Des ya dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya ini patut diapresiasi Bu Des ya. Kalau untuk saya sendiri, saya mendukung Bu Des untuk melaksanakan pembelajaran yang menggunakan media-media yang menarik untuk siswa. Dan juga nanti harapan saya semoga Bu Des nanti bisa kembali komunikasi yang lebih baik lagi dengan pengawas begitu ya Bu Des, tanpa nanti merugikan satu sama lain seperti itu. Oke Bu Des, mungkin karena waktu kita sudah ini Bu Des, jam istirahat kita sudah selesai dan kita harus masuk ke kelas masing-masing Bu Des. Mungkin begitu saja ya Bu Des pertemuan kita kali ini. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Des. Iya, terima kasih Bu Nita atas waktunya. Ya. Alhamdulillah saya sudah bisa sedikit plong pikiran saya, dan saya bersemangat lagi ketika sudah berbicara dengan Bu Nita. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu Des. Ya, menjadi pembelajaran juga bagi saya ya kasus yang Ibu ceritakan sama saya ya. Insya Allah kita sama-sama tetap bersemangat ya Bu Des untuk untuk kemajuan pendidikan. Baik Bu Des, terima kasih. Bye bye Bu Des. Ya. Ya.
Demikianlah tadi coaching yang sudah dilaksanakan untuk kasus 3 kepada Bapak Donizar selaku pengamat untuk bisa memberikan hasil pengamatannya. Silakan kepada Bapak Doni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Agustianita dan Bu Deswati. Bagus sekali. Masalah waktu dari 20 menit, yaitu 21 menit. Jadi 21 menit. Ya. Jadi kalau saya sebagai pengamat bahwa coaching ini yang dilaksanakan sesuai dengan metode Tirta, itu dari pertama adalah tujuan. Dari percakapan awal antara coaching dengan coach tadi sudah terlihat di situ bahwa ada melihat ada suatu permasalahan ya yang terjadi coach tadi tersebut. Setelah itu bagaimana supaya permasalahan ini dapat terselesaikan oleh coach itu sendiri, maka coach memberikan pertanyaan kepada coach tadi untuk yaitu untuk mengidentifikasi apa saja sebenarnya permasalahan yang muncul dan yang akan diselesaikan tersebut. Jadi intinya bahwa setelah diidentifikasi tadi, saya dapat ambil sedikit materi tentang identifikasi dari permasalahan, yaitu bahwa adanya gap antara pengawas kepala sekolah dengan coach itu sendiri. Jadi untuk menyelesaikan itu semua supaya permasalahan ini bisa diselesaikan oleh coach tadi, coach memberikan pertanyaan apa kira-kira yang akan menjadi rencana aksi dari coach ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan coach juga sudah memberikan jawaban panjang lebar tadi, dan saya yakin itu benar sampai disebut tadi bahwa untuk menyelesaikan masalah media pembelajaran dan dilihat dari permennya gitu ya, sampai ke permennya juga ada tadi gitu. Berikutnya yang terakhir, tanggung jawab di sini maksud komitmen dari coach itu sendiri untuk menyelesaikan yang timbul. Berikutnya siapa saja kira-kira yang dapat membantu coach itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan atau bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan tadi, sehingga hal-hal yang kemudian mungkin bisa berkepanjangan bisa terselesaikan, yaitu dengan mengajak teman dari coach tadi untuk datang ke pengawas dan menjelaskan bahwa ini tidak menjadi suatu permasalahan lagi di kemudian hari. Itu saja Bu Nita dan Bu Des yang dapat saya amati. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Donizar atas komentarnya terhadap coaching pada kasus 3.